Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok S1 Sains Data kelas 01 akan mempresentasikan hasil dari pergerakan harga saham Pertamina, Bank Mandiri, Unilever, dan Siloam dengan metode random walk. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 2311110001. Kemudian ada Ferdinand Silain dengan NIM 2311110068. Kemudian ada Muhammad Aska dengan NIM 2311110049. Untuk bagian pertama yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian kami adalah pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, peristiwa politik, dan dinamika industri dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Ketidakpastian akibat perubahan kebijakan dan peristiwa politik menciptakan tantangan besar bagi investor dalam memprediksi harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia belum sepenuhnya efisien dalam mencerminkan karena membuka peluang bagi investor untuk memanfaatkan analisis dan model prediktif guna pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Faktor psikologis seperti sentimen pasar juga mempengaruhi fluktuasi saham secara signifikan, dengan sentimen negatif memicu aksi jual dan sentimen positif mendorong kenaikan harga. Untuk memahami pola pergerakan harga, model seperti random walk digunakan karena mengasumsikan pergerakan acak tetapi dipengaruhi oleh tren historis dan volatilitas. Penelitian ini menganalisis saham Pertamina, Bank Mandiri, Unilever, dan Siloam Hospital menggunakan data tahun 2024 dengan tujuan memberikan wawasan strategis dalam pengambilan keputusan investasi secara efektif. Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama ada menganalisis pergerakan saham Pertamina, Bank Mandiri, Unilever, dan Siloam Hospital menggunakan model random walk. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan saham, dan yang terakhir yaitu menentukan efektivitas model random walk dalam memprediksi pergerakan saham. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah menganalisis pergerakan harga saham 4 perusahaan dari sektor berbeda di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada Pertamina dari sektor energi, Unilever dari sektor barang konsumen primer, Bank Mandiri dari sektor keuangan, dan Siloam Hospital dari sektor kesehatan. Menggunakan data historis tahun 2024 untuk memprediksi pergerakan saham dengan metode random walk, analisis mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar yang mempengaruhi volatilitas. Simulasi dilakukan untuk menghasilkan skenario yang menggambarkan kemungkinan pergerakan harga saham di masa mendatang. Kemudian manfaat dari penelitian kami yaitu yang pertama ada membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat dalam memahami pergerakan saham Pertamina, Bank Mandiri, Unilever, dan Siloam Hospital. Kemudian yang kedua yaitu memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan saham untuk strategi investasi yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi prediksi pergerakan saham dengan menentukan efektivitas model random walk. Untuk bab selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, di mana di sini untuk bagian pertama yaitu ada konsep dari random walk sendiri. Malkey dalam A Random Walk Down Wall Street menyatakan bahwa pergerakan harga saham bersifat acak, independen, dan tidak dapat diprediksi. Setiap perubahan harga saham dianggap tidak saling terkait dan independen dari pergerakan sebelumnya, sehingga analisis historis tidak dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Karakteristik utama teori ini adalah independensi, pergerakan, dan distribusi seragam, yang menunjukkan bahwa peluang harga saham untuk naik atau turun adalah sama. Pertama bagi investor adalah bahwa pasar saham tidak memiliki pola tertentu yang dapat diprediksi secara akurat, sehingga strategi berbasis analisis teknikal maupun fundamental menjadi kurang efektif dalam jangka panjang. Dengan pergerakan harga saham yang acak, teori ini menegaskan bahwa menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Kemudian ada teori pergerakan saham. Teori pergerakan saham mencakup berbagai pendekatan seperti teori Down, teori efisiensi pasar, dan
Teori Dow yang dikembangkan oleh Carlos Dow menyatakan bahwa pasar bergerak dalam tiga tren utama, naik, turun, dan samping, berdasarkan volume perdagangan dan pola yang terbentuk. Teori ini membantu investor menganalisis arah tren pasar untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dengan mengikuti arah tren yang dominan. Kemudian ada teori efisiensi pasar, menyebutkan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga sulit bagi investor untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Teori efisiensi pasar itu lemah, semi kuat, dan kuat, yang mencakup informasi historis, publik, hingga informasi pribadi dalam harga saham. Sementara itu, CAPM menghubungkan risiko sistematis dengan imbal hasil yang diharapkan menggunakan beta untuk mengukur sensitivitas return terhadap pergerakan pasar. Semakin tinggi beta suatu yang dihadapi yang harus diimbangi dengan pengambilan yang besar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan saham. Pergerakan saham dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja fundamental perusahaan dan eksternal seperti kondisi makroekonomi dan sentimen pasar. Faktor fundamental meliputi pendapatan, laba bersih, hutang, dan arus kas perusahaan, serta berita seperti perubahan manajemen atau peluncuran produk baru yang mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai saham dalam jangka pendek. Sementara itu, makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter turut berpengaruh, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat dan suku bunga rendah biasanya mendorong pasar saham, sementara inflasi tinggi dan kebijakan moneter ketat menekan harga saham. Sentimen pasar dan dinamika geopolitik juga memainkan peran penting. Sentimen pasar seringkali dipengaruhi oleh emosi dan ekspektasi investor yang dapat menyebabkan perubahan harga saham signifikan meskipun tidak didukung oleh data ekonomi yang objektif. Selain itu, peristiwa geopolitik seperti konflik internasional dan perubahan kebijakan pemerintah menciptakan ketidakpastian yang dapat menguras kepercayaan investor sehingga menurunkan harga saham khususnya di pasar yang sensitif terhadap kondisi politik. Kemudian ada bab 3 yaitu model. Untuk yang pertama yaitu ada pengenalan model random walk. Model random walk menjelaskan pergerakan harga saham sebagai acak dan tidak terduga. Dengan perubahan harga di masa depan sepenuhnya independen dari pergerakan sebelumnya. Semua informasi yang tersedia dianggap telah tercermin dalam harga saham saat ini sehingga perubahan berikutnya bergantung pada peristiwa acak. Model ini sering digunakan untuk menguji efisiensi pasar dan memprediksi pergerakan harga saham meskipun prediksi bersifat probabilistik dan tidak pasti. Kemudian ada deskripsi model. Model random walk adalah pendekatan yang menggunakan pergerakan harga saham sebagai proses acak yang tidak dapat diprediksi. Model ini mengasumsikan bahwa harga saham saat ini, HT, merupakan hasil dari harga saham sebelumnya, HT-1, ditambah rata-rata perubahan harga atau mu, dan perubahan harga yang acak, epsilon T, yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians tertentu. Model ini merepresentasikan perubahan harga saham sebagai perjalanan acak tanpa pola, sehingga informasi historis dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga di masa depan. Secara matematis, model ini dapat digambarkan dengan persamaan berikut, yaitu HT sama dengan HT-1 tambah mu tambah epsilon T. Kelebihan model random walk terletak pada kesederhanaan dan kemampuannya menangkap fluktuasi tak terduga dalam pasar saham sesuai dengan prinsip pasar efisien. Namun model ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena yang lebih kompleks seperti tren berulang atau pola spesifik dalam pergerakan harga saham. Banyak analisis teknikal dan fundamental berpendapat saham dapat diprediksi menggunakan informasi pasar yang tersedia, sehingga model ini lebih cocok untuk pasar yang benar-benar efisien. Di pasar yang tidak efisien, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor eksternal, perilaku investor, dan dinamika. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemilihan saham. Jadi di sini kami memilih 4 saham dari 4 perusahaan sektor yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu ada dari PT Pertamina, yang merupakan bagian dari sektor energi. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, PT Pertamina memiliki dampak signifikan terhadap pasar energi nasional. Kemudian yang kedua yaitu ada PT Bank Mandiri dari sektor keuangan, di mana PT Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang bergerak dalam sektor perbankan dan jasa keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada PT Unilever Indonesia, bagian dari sektor barang konsumen, di mana PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumen. PT Unilever Indonesia mempengaruhi pasar barang
kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu ada PT Siloam International Hospital yang merupakan bagian dari sektor kesehatan. PT Siloam International Hospital merupakan perusahaan yang bergerak di sektor rumah sakit dan layanan kesehatan. Itu ada parameter dan asumsi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada asumsi. Satu, perubahan harga bersifat acak. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa pergerakan harga saham bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Kedua yaitu independensi. Setiap tertentu dianggap independen, artinya perubahan harga pada waktu T tidak dipengaruhi oleh harga pada waktu sebelumnya, T-1. Distribusi normal. Perubahan harga saham diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians. Hal ini menyiratkan bahwa sebagian besar pergerakan harga saham dan berada dalam kisaran fluktuasi yang normal dengan kemungkinan pergerakan ekstrim yang lebih rendah. Kemudian yaitu ada parameter dari random walk sendiri. Untuk yang pertama ada HT, yang merupakan harga saham pada waktu T. Ini adalah variabel harga saham pada periode yang sedang dianalisis, yaitu pada tahun 2024. Kemudian yang kedua yaitu HT-1, merupakan harga saham pada waktu sebelumnya, periode T-1, yaitu pada tahun 2023. Kemudian ada MIU, merupakan rata-rata perubahan harga saham yang menggambarkan tren jangka panjang dari harga saham. Kemudian ada epsilon T, merupakan perubahan harga saham yang bersifat acak pada periode T. Ini adalah komponen acak yang menunjukkan fluktuasi sebelumnya. Kemudian yaitu ada variance, merupakan volatilitas atau deviasi standar dari perubahan harga saham. Oke, yang selanjutnya ada bab 4 yaitu simulasi. Yang pertama ada metode simulasi. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan simulasi pergerakan harga saham menggunakan model random walk dengan data historis mingguan pada tahun 2024. Data yang digunakan berasal dari 4 saham yang telah dipilih tadi. Kemudian model ini akan diuji dengan melakukan simulasi sebanyak 10 kali untuk setiap datanya itu sendiri, dengan tujuan untuk menilai bagaimana model random walk memprediksi pergerakan harga saham. Langkah-langkah untuk melakukan simulasi yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian yang kedua ada modeling harga saham, yang ketiga menentukan parameternya, terus yang keempat simulasi pergerakan harga, yang kelima perbandingan dengan data historis, yang terakhir ada analisis hasil simulasi saham tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan simulasi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam simulasi ini adalah data harga saham mingguan selama tahun 2024 dari 4 perusahaan yang telah dipilih. Data dikumpulkan mencakup harga penutupan saham setiap minggunya yang merupakan indikator utama yang akan digunakan dalam perhitungan itu modeling harga saham. Model random walk yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan persamaan yang tadi yaitu HT sama dengan HT-1 plus mu plus sigma T. Kemudian yang ketiga ada penentuan parameter mu sebagai rata-rata perubahan harga saham selama periode yang dipilih dihitung berdasarkan data historis mingguan pada tahun 2024. Kemudian ada variansi yaitu atau polaritas perubahan harga saham dihitung dengan menentukan dari perubahan harga saham mingguan selama periode yang sama. Kemudian langkah yang keempat yaitu simulasi pergerakan harga saham. Proses ini dimulai dengan menentukan harga saham pada minggu pertama, kemudian menggunakan T diprediksi dengan menambahkan setiap rata-rata perubahan harga mu dengan perubah acak yang diperoleh dari distribusi normal. Proses ini akan diulang sebanyak 10 kali untuk masing-masing. Kemudian langkah yang kelima ada perbandingan dengan data historis. Setelah melakukan simulasi tadi, hasil yang didapat dari 10 percobaan simulasi untuk setiap saham akan dibandingkan dengan data harga saham yang sesungguhnya selama tahun 2020. Perbandingan ini akan menunjukkan apakah model ini mampu merepresentasikan fluktuasi harga saham yang nyata. Kemudian langkah yang terakhir, analisis hasil simulasi. Hasil dari setiap simulasi akan diberikan pola pergerakan harga yang muncul, volatility
volatilitas yang terukur dan kesesuaian antara harga yang diprediksi dan harga yang teramati. Hasil dari 10 simulasi ini akan dianalisis secara keseluruhan untuk menentukan apakah model random walk dapat digunakan untuk memprediksi harga saham dengan tingkat akurasi yang dapat diterima, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketepatan model ini dalam konteks pasar saham di Indonesia. Kemudian berikut hasil analisis dari beberapa saham yang telah dipilih yang ini. Yang pertama ada hasil simulasi saham Pertamina. Tampilan seperti ini dengan rata-rata wrong rate yaitu minus 0,004745 dengan standar deviasinya 0,035981. Kemudian ini simulasi pergerakan harga saham BMRI menggunakan random walk dengan rata-rata 0,02736 dengan standar deviasi 0,038125. Kemudian saham yang selanjutnya ada saham Unilever, rata-ratanya minus 0,013623 dengan standar deviasi 0,053199. Kemudian yang terakhir ada saham Siloam dengan rata-rata 0,006719 dengan standar deviasi 0,0563. Lalu selanjutnya di bab 5 ada analisis hasil simulasi. Berdasarkan hasil dari simulasi, model dapat kita analisis untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari masing-masing harga saham dari 4 perusahaan dengan sektor yang berbeda. Lalu yang pertama, analisis hasil simulasi saham Pertamina. Analisis data historis saham PGEO atau punya Pertamina mencatat rata-rata log return sebesar min 0,004745, menunjukkan kecenderungan penurunan harga saham dalam periode analisis. Standar deviasi log return sebesar 0,035981 mengindikasikan volatilitas yang moderat dengan perubahan harga relatif stabil. Proyeksi harga selama 52 minggu ke depan dilakukan menggunakan metode random walk dengan distribusi normal berdasarkan rata-rata dan standar deviasi log return. Hasil simulasi menunjukkan kisaran harga saham dari 600 hingga lebih dari 1.800 rupiah. Dengan sebagian besar skenario menunjukkan tren penurunan harga yang konsisten dengan log return negatif. Namun, beberapa skenario menunjukkan potensi kenaikan harga, mencerminkan sifat stokastik model random walk. Data historis saham PGEO dalam grafik berada di tengah kisaran simulasi, mencerminkan proyeksi yang realistis. Kesimpulannya, saham PGEO memiliki kecenderungan penurunan harga rata-rata yang moderat dengan volatilitas sedang. Proyeksi harga menunjukkan ketidakpastian yang wajar, sehingga investor disarankan untuk mempertimbangkan faktor eksternal, seperti kondisi pasar energi, kebijakan pemerintah, dan sentimen global dengan energi hijau. Strategi investasi jangka panjang lebih sesuai, mengingat potensi fluktuasi harga jangka pendek yang terlihat dari simulasi. Namun, keputusan investasi harus didukung oleh analisis fundamental dan teknik lainnya untuk memastikan pengambilan keputusan yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada analisis hasil simulasi saham Bank Mandiri. Analisis data historis saham BMRI atau punya Bank Mandiri menunjukkan rata-rata log return sebesar min 0,002736, mencerminkan kecenderungan penurunan harga saham yang kecil dengan volatilitas moderat, dan standar deviasinya adalah 0,038125. Simulasi menggunakan metode random walk memproyeksikan harga saham selama 52 minggu ke depan, menghasilkan rentang harga Rp5.000 sampai Rp8.000. Sebagian besar simulasi menunjukkan tren penurunan harga, sejalan dengan log return negatif. Namun, beberapa skenario memperlihatkan potensi kenaikan akibat sifat stokastik model. Garis hitam dalam grafik yang mempresentasikan data historis saham BMRI berada di tengah-tengah hasil simulasi, menunjukkan proyeksi yang realistis.
saham BMRI cenderung menurun secara rata-rata volatilitas yang tidak terlalu tinggi, sehingga lebih sesuai untuk strategi investasi jangka panjang. Investor disarankan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan sentimen pasar yang berpotensi mempengaruhi harga saham. Namun, karena hasil simulasi bersifat probabilistik, keputusan investasi memerlukan dukungan analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam untuk memastikan strategi yang optimal. Selanjutnya ada analisis hasil simulasi saham Unilever. Analisis data historis saham UNVR atau Unilever menunjukkan rata-rata log return sebesar min 0,013623, mencerminkan tren penurunan harga saham selama periode analisis. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi pasar, kinerja perusahaan, atau sentimen investor. Standar deviasi log return sebesar 0,053199 menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan fluktuasi harga yang signifikan dalam jangka pendek. Proyeksi 52 minggu menggunakan metode random walk menunjukkan penyebaran harga yang luas dari Rp500 hingga Rp2.500 dengan sebagian besar skenario mencerminkan tren penurunan sesuai log return negatif. Namun, terdapat beberapa skenario yang menunjukkan potensi kenaikan harga, mencerminkan ketidakpastian stokastik model. Grafik hasil simulasi memperlihatkan fluktuasi besar yang menggambarkan tingginya risiko pergerakan harga di masa depan. Kesimpulannya, saham Unilever memiliki kecenderungan penurunan harga rata-rata dan volatilitas yang tinggi, menjadikannya risiko besar bagi investor jangka pendek. Investor disarankan mempertimbangkan faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan persaingan industri dalam menyusun strategi investasi. Untuk investor jangka panjang, diperlukan analisis fundamental mendalam untuk memastikan nilai saham sesuai dengan tujuan investasi. Meskipun simulasi memberikan gambaran probabilistik, analisis tambahan tetap penting untuk mendukung keputusan investasi yang lebih komprehensif. Lalu yang terakhir ada analisis hasil simulasi saham Siloam. Analisis historis saham Silo atau Siloam menunjukkan rata-rata log return sebesar 0,006719, menandakan tren kenaikan harga saham selama periode analisis. Kinerja ini mencerminkan performa positif perusahaan, dukungan kondisi pasar, atau tingginya minat investor. Namun, standar deviasi log return sebesar 0,051763 yang menunjukkan volatilitas tinggi, sehingga harga saham cenderung fluktuatif dalam jangka pendek. Simulasi 52 minggu mendapatkan metode random walk. Simulasi 52 minggu menggunakan metode random walk memproyeksikan harga saham Silo dalam rentang Rp2.000 hingga Rp7.000. Mayoritas skenario menunjukkan tren kenaikan harga konsisten dengan rata-rata log return positif, tetapi terdapat pula skenario stagnasi atau penurunan harga yang mencerminkan sifat stokastik model. Ketidakpastian dalam proyek ini mengindikasikan perlunya kehati-hatian, terutama untuk jangka pendek. Kesimpulannya, saham Silo menawarkan prospek pertumbuhan yang menjanjikan, cocok untuk investasi jangka panjang, mengingat potensi kenaikan harga yang signifikan. Namun, volatilitas tinggi memerlukan strategi yang matang, terutama bagi investor dengan toleransi risiko yang rendah. Penting untuk melengkapi simulasi ini dengan analisis fundamental perusahaan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar kesehatan, dan tren industri. Faktor eksternal ini juga harus diperhatikan karena berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham Silo. Saham ini menjadi pilihan menarik bagi investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi dan strategi investasi jangka panjang. Kemudian yang keenam ada kesimpulan. Hasil simulasi menunjukkan pola pergerakan harga saham yang berbeda-beda antara PGO, BMRI, Unilever, dan Siloam. PGO dan BMRI atau Pertamina dan Bank Mandiri menunjukkan penurunan harga rata-rata dengan volatilitas stabilitas relatif meski ada risiko jangka pendek. Kemudian Unilever mengalami penurunan signifikan dengan
volatilitas tinggi, sedangkan saham Siloam memiliki rata-rata log return positif, menunjukkan volatilitasnya tinggi. Investor perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren industri untuk menyusun strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.